kita lanjutkan. Kang Asep, ini tadi kan Mas Marwan bilang tadi bahwa jangan dilihat terus yang kekurangan itu. Partai politik juga sudah bekerja, begitu kan? Menurut Anda memang sebegitunya partai politik? Saya sangat setuju dengan apa Pak Marwan, ya. Nah, karena partai politik keberadaannya harus ada, tapi jangan dibilang hilang kekurangannya. Tapi itu fakta harus kita lihat, gitu kan? Bahwa kekurangan itu justru harus kita perbaiki, gitu kan? Supaya partai maju ke depan dan kita berbangsa, bernegara bangga punya partai-partai politik yang omongannya malaikat, tapi kelakuan tidak kelakuan maksiat, kan? Omongannya malaikat, urusannya surga, jauh dari neraka, gitu kan? Ketika partai-partai politik, apalagi partai politik yang berlabelkan agama, urusannya surga tidak dunia saja, gitu kan? Nah, itu saya pikir partai-partai politik yang kelak kita akan pilih, mereka adalah partai-partai politik yang merupakan pilihan rakyat, suara hati nurani, ya. Jadi begini, Pak Vito. Anda nih join apa? Tidak. Oh, enggak. Tidak. Oh, kita tidak ada janjian kok. Oh, ya udah, oke. Tadi kan Pak Vito bilang, beliau saya itu nyoblos PKS, itulah kekeliruan. Gitu. Makanya kalau nyoblos jangan berdasarkan partai, berdasarkan hati nurani. Iya, jadi pada saat jalan keluar dari rumah, baca Bismillah tawakkaltu. Sampai di depan, siapa yang pantas? Hati nurani yang memerintahkan. Kalau ada pertanyaan, nyoblos keliru, akhirnya kunci. Ada pertanyaan yang justru fundamental ya dari Pak Asep tadi yang kayaknya belum kita jawab ya secara komprehensif, yang berkaitan dengan soal bagaimana kita menjaga jarak terhadap peristiwa. Ya, kalau kita masuk ke dalam persoalan mengglobalkan persoalan, artinya kita melekatkan diri kepada apa yang menjadi persoalan partai atau persoalan pimpinan partai, maka kita tidak akan pernah melakukan perbaikan diri. Jadi jarak yang kami bangunnya jarak korektif, dan itulah yang kami lakukan sekarang ini. Jadi kalau Pak Asep tadi tanya, bagaimana cara Anda membuktikan kepada konstituen Anda? Itulah yang hari-hari ini kita kerjakan kepada mereka. Kita membuka lembaran-lembaran, apalagi kami yang sudah ada di parlemen dua periode ini ya Pak ya. Ini ditanya dengan sangat dengan sangat tajam juga oleh publik. Jadi pertanyaan kritik seperti Pak Asep ini hari-hari ini saya hadapi Pak di lapangan itu. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa dulu kami pilih Anda karena kami melihat, kami menaruh harapan kepada Anda PKS ini. Tapi kenapa kok ada kejadian seperti ini? Lalu kita menjelaskan apa yang menjadi konsideran itu, apa yang merupakan peristiwa yang memang sudah begitu kenyataannya dan bagaimana kami berperilaku kemudian kan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, dan dalam konteks itu saya kira kita juga jangan lupa bahwa kalau saya lihat di dalam statistik ya, sebetulnya sih kasus yang menimpa PKS itu relatif lebih sedikit daripada banyak kasus yang menimpa. Saya tidak bilang partai lain ya, dari sekian banyak kasus itu hanya sekian persen saja yang menimpa PKS ini. Kebetulan saja yang menimpa ini kebetulan adalah pucuk pimpinan begitu. Itu aja. Tapi kalau secara keseluruhan sih saya kira kader-kader kami ini adalah orang-orang baik di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin 100%. Saya percaya masih banyak kader-kader PKS yang lebih baik, gitu kan. Tapi kita bangsa ini perlu ada kebangkitan bangsa ini. Supaya apa? Kebangkitan bangsa ini supaya apa? Supaya terang bahwa partai-partai politik tidak hanya PKS, tapi partai lain-lain juga, PBB, partai semua juga akan bangkit demi bangsa ini. Nah, untuk menjaga komitmen itu apa yang harus kita lakukan? Ya tunjukkan bahwa Anda lima ini tadi saya katakan dengan Mas Andi itu kan, bahwa kami bukan bagian dari orang-orang koruptor. Bahwa kami pertunjukkan selama ini jadi anggota dewan atau belum jadi anggota dewan, kami tidak pernah maling, kami tidak pernah menerima sepeser pun, kami pakai uang halal. Baik. Ya, saya bisa jawab nih Pak Asep. Jadi memang saya kira ini pertanyaan yang sudah di mana-mana, dan kemudian partai-partai yang seperti apapun sama-sama menjadi korban sekarang, bahwa kemudian dianggap semuanya itu sama dan sama-sama korupsinya, perilakunya sama. Padahal memang ya pasti berbeda-beda. Nah, sekarang yang pertanyakan adalah komitmennya bagaimana. Saya kira korupsi ini karena sudah extraordinary seperti itu memerlukan tindakan yang luar biasa juga. Jadi kalau kemudian sanksinya hanya seperti itu, kemudian bahkan ada usulan sampai hukuman mati dan sebagainya, itu saya kira perlu diakomodasi ya. Meskipun dari satu sisi hukuman mati itu dalam hukum Islam juga harus ditunjuk oleh banyak hal, tidak semua orang tiba-tiba bisa dihukum mati. Tetapi semangat untuk memberi hukuman yang sangat berat, kemudian penegakannya juga berjalan dengan baik, bisa dipercaya prosesnya, itu yang diperlukan. Nah, kalau komitmen seperti ini saya kira ya pada periode mendatang mari kita rubah undang-undangnya sehingga hukuman. Tapi yang kita sering dapat ini ya, statement atau wacana di atas pentas seperti ini pasti bagus-bagus semua isinya, komitmen dan lain sebagainya. Tapi kemudian nyicil tuh keluarnya, ada yang ini korupsi, ini tersangkut, ini diperiksa, ini tersentuh dengan ini dan lain sebagainya. Walaupun Hanura dan PBB masih belum ada ya.
Karena Ya. PBB juga baru masuk lagi, Hanura juga belum terlalu belum terlalu berkiprah. Ya artinya ada yang tersentuh lah, diperiksa lah, kemudian ini orangnya si ini orangnya si itu. PBB juga dulu, zaman dulu juga soal Kementerian Kehutanan. Kita ini kan melakukan self correction system. Jadi sistem kita ini sedang melakukan koreksi terhadap peristiwa ini. Jadi kami semua ini kan partai-partai politik ya. Ini kan sedang Tapi pertanyaan saya, kenapa ini bisa tersangkut paut sih dengan politik? Jadi kalau Anda Memang karena butuh dana yang banyak dan undang-undang tidak memberikan wacana. saya kira dan itu yang menjadi jalan jadi keluar. persoalan itu. Satu di antaranya itu. Sistem. Tapi kalau memang para caleg ini dia tidak tahu persis untuk mencalek itu bagaimana mempersiapkan dirinya, Berapa itu miliar yang paling bahaya. katanya? Berapa miliar? Oh itu tidak bisa dihitung. Oh, nggak bisa. Tergantung situasi itu, gitu. ya. Tergantung situasi. Sekarang kan nawaitunya. Kalau dia memang berangkat ini dianggap modal, ini bahaya. Tapi kalau dia turun ingin memberikan pencerahan secara politik, Ya dan money politik juga kan uang namanya? tidak. Oh bukan. Niatnya beramal. Oh. Pak Kiai. Gimana? Berdiri. Boleh. Pak Kiai kan partainya belum besar, kecil. Jaminan nggak kalau nanti dapat suara gede, malah ikut-ikutan partai yang sebelumnya yang gede? Yang pertama saya sampaikan, Ya. Allahumma ba'idna min kulli bala. Ada tuh juga digantung Monas pakai sumpah gituan, sama juga. Bukan sumpah ini, bukan sumpah. Apa? Perlu tahu, saya mudah-mudahan tidak tersangkut yang itu. Amin. Nah, mudah-mudahan. Kalau tersangkut, berani apa? Kita buktikan dengan waktu. Jangan di Monas lagi, jangan di Monas Jangan lagi. di Monas ya. Jangan di Monas. Dengan waktu. Orang Asep boleh setiap saat kontak saya. Ya. Kamal, Anda indikasi. Amin. Dan itu doa ibu saya. Ibu Ya. saya bilang, kalau jadi baiknya kamu jalan anakku. Ya. Tapi kalau jadi baiknya saya yang doa. Mudah-mudahan kamu tidak jadi. Kalau ngajak ada Silakan, tanggapi, silakan, Mas Orhan. Oh, baik. Kita sekali lagi harus sebagai bangsa tentunya harus berpikir secara jernih dan untuk Indonesia ke depan jauh lebih baik. Dan tentu kami sudah membuktikan itu bahwa sebagai politisi itu amanah dan kita harus dikerjakan sebaik-baiknya. Dan penanaman platform dan ideologisasi partai itu jauh lebih penting juga. Kalau sekedar berpolitik hanya Ternyata untuk platform partai semuanya bagus deh. Iya, tapi penanaman ideologi itu jauh lebih penting. Dan itulah yang menjadikan kami misalnya ya sampai hari ini dengan penanaman ideologi yang baik, dengan pemahaman keagamaan tertentu yang baik pula, maka itu akan menjadi salah satu internalisasi nilai bagi setiap individu-individu untuk berperilaku lebih baik pula. Dan itu saya kira tidak mudah untuk melaksanakan itu, tetapi harus terus-menerus dicoba supaya bangsa kita ini memang butuh contoh-contoh para pemimpinnya yang berperilaku lebih baik. Baiklah, kita kembali break. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Duel Kandidat. Kami akan kembali.